Ada bekam massal di sana, ada bakti sosial. Qadarullah ternyata beberapa peserta bekam, ya, para klien-klien, para pasien-pasien di bekam, ternyata ada beberapa yang pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kembali bertemu dengan Ana Rahmat Bekam dalam pembelajaran kontraindikasi bekam, kontraindikasi hijamah. Qadarullah, ya, Ana dapat report, dapat laporan dari beberapa teman yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada bekam massal di sana, ada bakti sosial. Qadarullah ternyata beberapa peserta bekam, ya, para klien-klien, para pasien-pasien di bekam, ternyata ada beberapa yang pingsan, yang drop, ya. Jadi membuat kondisi di tempat bakso tersebut menjadi sedikit panik, ya. Hanya beberapa panitia kontak kepada Ana, ya, bertanya, Pak Rahmat, kenapa seperti itu, ya. Kemudian ketika Ana tanya dengan beberapa para pembekamnya, ya, qadarullah ternyata ada beberapa yang memang sebetulnya kondisi pada saat itu adalah terkategorikan kontraindikasi. Apa saja itu, ya? Yang pingsan tersebut kontraindikasinya. Yang pertama, ternyata itu ada beberapa klien yang pada saat dibekam massal itu ternyata memiliki gejala anemia. Apa itu anemia? Nah, ini biar para tahu, ya, para penyehat tradisional, para praktisi bekam, ya, para hijamah insya Allah. Anemia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah yang sehat untuk aktif bergerak, ya. Ada beberapa gejala klinisnya atau ada beberapa gejalanya, ada beberapa ciri-cirinya, ya. Misal, ya, ini para pemirsa mohon bisa dicermati dan disimak. Yang pertama, yang paling mudah adalah mukanya pucat. Muka si klien pucat, kemudian agak pucatnya pucat agak kering gitu, ya. Bukan pucat basah berminyak, bukan, pucatnya agak kering. Bibirnya pecah-pecah. Bibirnya pecah-pecah, ya. Muka pucat, bibirnya pecah-pecah. Yang kemudian ini ada konjungtiva pada kelopak matanya. Jadi pas matanya diginikan ternyata tidak pink, tidak merah segar, ya, tetapi ini agak kebiru-biruan dan pucat. Nah, matanya juga agak sendu, ya. Kemudian yang berikutnya suaranya parau. Misal ditanya, siapa namanya? Ade. Siapa namanya? Ya, Dedi. Siapa namanya? Asepnya. Jadi seperti itu, ya, ciri-ciri di suaranya. Berikutnya adalah si klien coba disuruh kepalkan tangan, ya. Kemudian sekuatnya lepas. Kembalinya cepat atau lambat? Kembali kepada semula nih. Semburat rona, ya, telapak tangannya apa, kembalinya cepat atau lambat? Nah, kalau cepat berarti normal, tetapi kalau lambat sekali, ini sudah ada, berarti sudah ada gejala anemia, ya. Ataupun hemoglobinnya rendah, ya. Lihat pula kukunya. Kukunya tekan. Kukunya tekan. Lambatkah kembali ataukah cepat? Ya. Bila lambat berarti terkategorikan dia rendah. Rendah itu disebut rendah itu hemoglobin darahnya adalah bila di bawah 12, ya, per desiliter gram darah, ya. Pada laki-laki 13. Apalagi kalau di bawah 10, biasanya sudah sudah sangat hati-hati untuk membekamnya, ya. Apalagi, ya, bisa dilihat julurkan lidahnya. Nah, bila lidahnya julurkan itu dia bergetar, lidahnya pucat, agak tipis, maka bisa terkategorikan dia sedang menderita anemia. Apalagi telapak tangannya dua-duanya pegang, dingin, hangat, atau panas. Biasanya kalau penderita anemia, telapak tangannya dia suhunya agak dingin, bahkan dingin sekali, ya, walaupun dia biasanya berada di daerah yang cukup panas suhunya, misalnya Jakarta, Cirebon, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang misalnya. Sama telapak kakinya juga, telapak kakinya pun biasanya penderita anemia itu dia dingin, makanya pegang bukan hanya telapak tangannya saja, juga di telapak kakinya. Apalagi, ya, perhatikan baik-baik, kulitnya kering, kulitnya kering. Bisa kemudian kita garuk begini. Orang yang anemia itu biasanya dia itu, agak sedikit bersisik, ya. Nah, yang terakhir, rambutnya kering pecah-pecah. Rambutnya kering pecah-pecah. Apabila antum, para pembekam, mendapati kondisi seperti ini, harap waspada, ya.
harap waspada. Lebih baik Anda sarankan tidak dilakukan pembekaman dulu karena beresiko tadi drop ataupun pingsan ya. Semoga bermanfaat. Demikian.